Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pemberdayaan wakaf tunai menurut Islam. Mazhab Hanafi merumuskan wakaf tunai dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudharabah, sedangkan hasilnya disedekahkan atau digunakan untuk kemaslahatan, yang berarti wakif mewakafkan uangnya lalu mengelola wakaf, atau nazir memanfaatkannya dengan sebagai modal usaha yang kemudian hasilnya dialokasikan untuk kemaslahatan bersama, atau pengelolaan wakaf menyalurkan uangnya kepada pengusaha yang digunakan sebagai modal, kemudian hasil dari usahanya disedekahkan atau sebagai kemaslahatan yang dikelola pengelola wakaf. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengertian kelembagaan bank mikro syariah. Bank mikro syariah ini merupakan bank yang didirikan atas izin OJK. Bank ini didirikan bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat sekitar. Secara definisi, bank mikro syariah ini tidak mewakili istilah bank maupun lembaga wakaf, karena bank mikro syariah ini merupakan lembaga non-bank. Menurut Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah, walaupun namanya bank wakaf, tetapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsinya sebagai wakaf. Alasan penamaan bank wakaf ini karena bank wakaf ini operasinya yang berada di sekitaran wilayah pesantren, namun beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah sebagai upaya untuk menjawab kemiskinan warga Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang peranan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang menjembatani dalam berjalannya proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan ruang lingkup masyarakat yang kecil maupun menengah, baik dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun untuk kebutuhan pengembangan usaha yang dimilikinya dengan berbasis sesuai syariah. Adanya lembaga keuangan mikro syariah ini dapat dijadikan salah satu sarana dalam peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat kecil ataupun menengah. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu BMT. Seperti halnya yang telah diketahui oleh kebanyakan orang bahwa BMT yaitu Baitul Mal wa Tanwil, yang merupakan suatu lembaga dalam LKS yang dapat diartikan lembaga penyaluran serta penampung atau pengumpulan dana tanpa adanya keuntungan yang didapat bagi penyalur dana selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hanya infak, zakat, sedekah apabila diartikan dari kalimat Baitul Mal.
Sedangkan bila diartikan dari kalimat Baitul Tamwil adalah lembaga penyaluran serta pengumpulan dana dengan adanya unsur keuntungan real yang didapat. Yang kedua yaitu BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPSR merupakan bank pembiayaan rakyat, lembaga keuangan yang menjadi salah satu sarana lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah yang hanya menerima tabungan dari masyarakat kecil dan menengah dengan menggunakan sistem deposito. Yang ketiga, BAS dan LAS atau Lembaga Pengelola Zakat. Badan Amil Zakat adalah suatu lembaga pemerintah yang menangani penerimaan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat. Pengertian ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999. LAS atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara penuh. Dengan adanya lembaga BAS dan LAS ini dimaksudkan dapat menjadi salah satu referensi solusi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya dengan cara masyarakat menggunakan dana yang diberikan oleh lembaga BAS dan LAS untuk menjadi pemasukan tambahan dan memenuhi kebutuhan pokoknya dan dengan membuka usaha atau berwirausaha sehingga dana yang disalurkan dapat berkembang jumlahnya serta adanya perputaran dana pada akhirnya yang diharapkan dapat sedikit demi sedikit meningkatkan perekonomian. Yang keempat, lembaga pengelola wakaf. Sebagaimana yang telah diketahui kebanyakan orang, bahwasanya wakaf dapat diartikan pemahaman terhadap harta yang telah dipindahkan atau diberikan kepada orang lain dalam hal pengelolaannya tanpa adanya pindah alih kepemilikan harta tersebut. Sedangkan lembaga pengelola wakaf dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang mengelola harta wakaf yang telah diberikan oleh seseorang serta menyalurkan hasil pemanfaatan harta tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayun Surwanisih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini terdapat 5 model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf. Yang pertama itu ada muharabah. Muharabah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualkannya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakatinya. Kemudian ada yang kedua, istisna. Istisna adalah memesan barang kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli. Model istisna memungkinkan pengelola harta wakaf dan memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui kontrak istisna. Yang ketiga, ijarah. Definisi sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. 2 jenis ijarah dalam Islam. Yang pertama itu ada ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir dan pihak pekerja disebut ajir. Upah yang dibayar disebut ujrar. Kemudian yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Kemudian yang keempat, mudarabah. Mudarabah atau penanaman modal dalam penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan prosentase keuntungan.
Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut mudarib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkannya itu akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, musyarakah. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Karakteristik dari akad ini adanya keinginan dari para kedua pihak melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dan tujuan wakaf Bank Mikro. Tujuan pendirian BMU ini adalah untuk membangun ekosistem inklusi dengan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya belum terpaparkan produk keuangan. BMW menawarkan masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara formal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.